masih boleh memuji Engkau, itu semua karena kebaikan, kemurahan-Mu bagi kami Tuhan. Bukan karena kami baik, bukan karena kami layak. Kami datang ke baik-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau yang telah menguduskan kami dengan kuasa darah-Mu, agar kami semua kudus di hadapan-Mu sebab Engkau kudus. Karena kasih-Mu lah Tuhan, kami ada di tempat ini. Sebentar hamba-Mu yang tidak seberapa ini berbicara, biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu dan Kau menjamah setiap hati di ruangan ini untuk mengerti isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Kami serahkan firman pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk saudara yang terkasih. Salam bagi kita semua. Kita rame ya hari ini, puji Tuhan. Ya, pagi hari ini mungkin setiap kita pasti di rumah kita memiliki sesuatu yang berharga, atau dalam setiap hidup kita memiliki sesuatu yang kita berpikir dan merasa, oh ini punyaku, ini hasil usahaku sendiri, nggak boleh orang lain pinjam, nggak boleh orang lain pakai. Mungkin kita pastilah ada hal-hal seperti itu. Saya sendiri juga ada beberapa yang saya miliki, saya pikir itu aku sendiri nih yang pintar seperti itu kira-kira. Jadi bukan semua yang kita miliki itu bukan berbicara hanya benda ya, bukan hanya berbicara harta, tetapi bisa itu keahlian, bisa itu mungkin ide, bisa itu mungkin peluang-peluang bisnis. Artinya apapun yang kita miliki itu mungkin kita berpikir, oh ini punyaku, nggak boleh dibagi, nggak boleh diberikan kepada siapapun. Kemarin ada kawan nanya aku, Pak, gimana cara racik kopi yang paten, katanya gitu ya kan. Bapak kan bisnis kopi, gitu. Bilang, ya benar, aku bilang. Tapi aku pikir gini, kalau aku kasih enak kali lah kawan ini, aku kasih pikirku. Kenapa coba? Sebelum aku mendapatkan satu roastingan yang bagus, suhu yang bagus, sesuatunya yang bagus untuk menciptakan satu kopi yang beraroma kuat, rasa yang enak, aku butuh pengorbanan cukup banyak pada saat itu. Aku habis kopi untuk mencoba roasting yang baik itu sampai hampir mungkin 100-an kilo. Dan aku butuh waktu yang cukup lama untuk belajar, belajar sampai mendapat satu titik suhu yang tepat, tempo yang tepat, semua yang tepat, sampai akhirnya mendapat satu racikan kopi yang paten gitu menurutku. Dan ternyata sudah dicoba orang yang paten gitu. Jadi tiba-tiba orang minta, ajari dong racikannya, ajari dong suhu. Rasanya sayang kan seperti itu. Kok enak ya? Dia tinggal kita kasih suhunya, tinggal begini. Sementara kita pengorbanan cukup banyak untuk mendapatkan satu titik yang terbaik. Nah, itu pikiran saya pada saat itu. Tetapi firman Tuhan berkata berbeda. Judul pada pagi hari ini, firman berkata, berikan kepada Allah apa yang Allah punya, dan berikan kepada dunia apa yang dunia punya. Sekali aku katakan, berikan kepada Allah apa yang Allah punya, kepada dunia apa yang dunia punya. Artinya apa? Ada dalam aspek hidup kita, ada dalam situasi hidup kita yang itu sebenarnya milik Allah, milik Tuhan. Nggak boleh kita ambil. Dan ada juga itu yang harusnya milik dunia, nggak boleh kita pakai. Jadi Tuhan membuat hidup kita tertib. Mungkin kalau aku ini ya yang akan saya bicarakan ini agak sedikit sensitif ya. Kalau mungkin gembala setempat agak segan menyampaikannya. Iya, segan menyampaikannya. Nanti ceritanya duit, banyak nggak seperti itu. Tetapi ini harus saya sampaikan karena ini berdampak baik untuk hidup kita sekarang maupun hidup yang akan datang. Dan ini firman Tuhan. Nah, saat firman Tuhan diberitakan, dia tidak pernah kembali dengan sia-sia dan dia tidak pernah gagal. Artinya apa? Apa yang diucapkan Allah itu akan terjadi. Nah, apa yang menjadi milik Allah kembalikan kepada Allah. Apa yang milik dunia kembalikan kepada dunia. Itu milik Allah, bukan milik punya kita. Begitu juga apa yang milik dunia kembalikan kepada dunia. Jangan kita pakai, jangan kita gunakan. Yang pertama kalau saya beritahu ada beberapa hal pokok yang menjadi milik Allah yang harus kita kembalikan kepada Allah. Itu nggak boleh kita pakai, nggak boleh punya kita. Bukan perkara besar, bukan perkara banyak, tetapi mengenai kesetiaan kita melakukannya. Bukan perkara besar, bukan perkara banyak, tetapi di hadapan Tuhan, bagaimana kita bisa setia melakukan apa yang Tuhan katakan. Yang pertama, apa yang menjadi milik Allah, kita kembalikan kepada Allah mengenai satu perpuluhan. Ini gembala lokal mungkin segan untuk berbicara.
Kenapa? Bisa saja orang berpikir sedikit-sedikit uang, tetapi tidak, saudara. Ini akan berdampak besar bagi kita. Di dalam perpuluhan, di dalam ayat ketiga, ayat 10, saat kita tidak melakukan apa yang firman Tuhan, di dalamnya ada kutuk. Aku nggak nakut-nakutin. Ini bukan kata aku. Kami sudah melakukannya dengan istri. Sebelum kami menjadi hamba Tuhan, kami juga berjemaah sama seperti saudara. Kami tinggal di Binjai, kami gereja di Medan. Jauh. Tetapi masuk di sana jam 9, jam 10. Kami beberapa tahun orang yang tidak pernah telat. Sekalipun kami tinggal di Binjai. Dan perpuluhan, kami bukan penghasilan besar pada saat itu. Tetapi kami setia memberi perpuluhan. Mungkin saat kita berkata perpuluhan, kan dikatakan di dalam perpuluhan tadi, ujilah aku, apakah aku tidak membuat tingkap-tingkap di langit. Mungkin kita berpikir saat kita memberi uang yang akan kembali kepada kita. Tidak, saudara. Walaupun bisa jadi, tetapi kepada kita. Bukan harus berpikir kita memberi uang yang akan kembali. Enggak, saudara. Kebetulan pada saat itu aku dekat dengan staf gereja tersebut. Aku tanya, "Halo kakak, siapa sih perpuluhan paling gede di sini?" Seperti itu. Ada kita dekat dengan dia. Oh, ada pak. Siapa? Si Anu. Boleh tengok berapa? Boleh. Dia buka komputer. Tahu perpuluhannya berapa? 100 juta 1 bulan. 100 juta berarti berapa itu? 1 M ya? 100 juta perpuluhannya. Dia pengusaha. Terus Pak, siapa yang paling sedikit di sini? Aku tanya seperti itu. Dia bilang, aduh, segan aku Pak ngasih taunya. Siapa sih? Kita kan ingin tahu. Aku bilang, siapa perpuluhan paling kecil di gereja ini? Aduh, segan aku. Jadi siapa rupanya? Ya Bapak kata, oh Bapaknya akan perpuluhan paling kecil. Makanya segan dia kasih tahu. Tetapi ternyata di hadapan Tuhan, saat aku memberi perpuluhan, mungkin pada saat itu sekitar 70, 80, atau 90 ribu. Tapi kalau orang berpikir kita memberi perpuluhan kepada Tuhan, uang kita berikan, uang yang akan kembali kepada saya. Enggak, saudara. Istriku dulu sakit hati, ada hatinya sakit. Cek ke dokter, harus berobat dan rutin, dan harus dioperasi. Kedua, istriku juga punya sesak nanjak, udah mau pingsan dia. Nggak usah jauh-jauh, 3 langkah aja tanjakan dia akan mau pingsan. Tetapi saat kami setia memberi perpuluhan, aku saja juga berpikir uang akan kembali, pekerjaanku akan diberkati. Pekerjaanku tidak diberkati, pendapatanku tidak naik. Tetapi apa yang terjadi? Perpuluhan yang dengan setia aku lakukan kembali dengan kesembuhan istriku. Amin, saudara. Ayo beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita yang hebat ini. Jadi dia kembali bukan bentuk uang, tetapi bentuk kesehatan, pemulihan, dan kesembuhan. Aku berpikir, kalau dia masuk rumah sakit, rutin check up, rutin minum obat, berapa uang yang harus saya ambil? Yang berapa uang yang harus saya keluarkan? Tapi nggak punya asuransi. Ternyata janji Tuhan bahwa saat kita setia memberi perpuluhan, belalang pelahap tadi tidak datang kepada kita. Dia kembali dalam bentuk kesehatan. Kalau dinominalkan lebih dari ratusan juta, padahal hanya setia saya melakukan 70 ribu, 80 ribu. Paling kencang itu 100 ribu. Saat kita memberi, ada pikiran seperti ini. Kalau aku kasih ini nggak cukup, selalu kurang. Ternyata enggak, saudara. Ternyata enggak. Tuhan melakukan, melihat kesetiaan kita yang sedikit tadi, yang sama. Tapi kan tinggal di Binjai, gereja di Medan, tentu butuh makan siang, benar enggak? Makan siang. Kadang kami pulang sore, itu butuh uang banyak seharusnya untuk makan, transportasi. Tetapi ada cara Tuhan, uang kami tidak keluar. Sampai kami pulang, uang kami tidak keluar. Akhirnya apa? Saat kami setia melakukan itu, maka Tuhan akan kembalikan itu dalam bentuk berbeda. Bisa bentuk uang, bisa, tapi itu wewenang Tuhan bagimu. Ayo kita baca ayat Maliaki. Jadi seperti judul kita tadi, kembalikan Allah punya, kembalikan kepada dunia apa yang dunia punya. Dan itu berlaku sampai selamanya. Maliaki, ayo kita baca Maliaki 3 ayat. Maliaki 3 ayat mulai 8 sampai 10.
Mulai 8 sampai 10. Amin semua? Yang belum dapat wah, nggak ada berarti sudah dapat. Oke, Maliaki 3 ayat 8 sampai 10 kita baca bersama karena firman iman timbul dari pendengaran firman. Kita baca bersama. Maliaki 3 ayat 8 sampai 10, 1, 2, 3. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan puluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Baca, yuk. Apakah? Terus? Amin. Amin kan ini? Amin bilang. Amin. Di sini ada dikatakan dan ujilah aku. Satu-satunya ayat yang kita diizinkan memuji Tuhan adalah perkara perpuluhan. Seperti saya katakan tadi, seperti kesaksian saya, dia tidak kembali dalam bentuk uang, bisa. Dia tidak kembali dalam berbentuk mungkin pikiran kita uang, tetapi dalam bentuk lain. Bisa nggak berbentuk uang? Bisa. Tapi itu wewenang Tuhan. Artinya saat kita setia melakukan ini, Tuhan punya janji di dalamnya. Dan kita boleh melihat saat kita setia melakukannya, bukan perkara besarnya. Mungkin nggak harus seperti kalau tadi 100 juta, enggak. Suatu di kita ada suatu Yesus melihat persembahan orang-orang sewaktu di bait suci. Semua orang memberi persembahan terbaik dan jumlah banyak. Tetapi Yesus saat itu ada melihat seorang janda membeli 1 peser duit. 1 peser adalah nilai paling kecil. Tetapi saat Yesus melihat itu, Yesus membenarkan seorang janda yang membeli kecil tadi. Kenapa? Karena dia dengan setia melakukannya. Saudara, mungkin saudara berpikir, gajimu cuma 700 satu bulan. Pendapatanmu mungkin cuma 1 juta satu bulan. Itu paling kencang. Tapi coba dengan setia lakukan ini. Dan akan kita lihat bagaimana firman Tuhan ini bekerja. Firman berkata bahwa dia tidak pernah kembali dengan sia-sia, maka itu akan terjadi. Sebab ada kata bijak berkata seperti saya katakan tadi. Berikan kepada Allah apa yang Allah punya. Dan berikan kepada dunia apa yang dunia punya. Amin, saudara. Amin. Hari ini kita semua beribadah. Ada enggak? Hari ini enggak ibadah? Pasti ada. Coba pergi ke komandian di daerah mana itu? Komandian apa namanya itu? Di daerah Binjai sana banyak komandian. Coba pergi ke sana itu. Komandian apa semalam namanya Bu? Sentadi. Sentadi sendiri. Coba pergi ke Sentadi sana. Aku rasa ada orang yang percaya di sana. Ada orang Kristen di sana yang mungkin hari ini berenang mandi-mandi, tetapi saudara ada di sini. Sepertinya rugi. Benar enggak? Mereka bisa makan-makan di sana, mereka bisa makan ikan di sana, mereka bisa berenang di sana, sementara kita duduk mungkin hampir 1 jam, bosan mungkin pendeta yang khotbah nggak terkenal, ngomongnya asal-asal, mungkin pikir situ dia kan. Tetapi tahu saudara, di bawah ibadah ini mengandung janji. Jika tadi perpuluhan yang saudara lakukan dengan setia bukan perkara jumlah dan bukan perkara banyak, tetapi mengenai kesetiaan yang Anda lakukan itu ada janji di dalamnya. Tuhan suka berjanji. Kalau janji manusia, iya dan amin enggak. Sementara janji Tuhan iya dan amin. Kalau janji manusia apa coba? Kemarin Intan ada janji gini, dulu. Dia pernah aku dengar dia nyanyi gini. Kau yang berjanji, kau yang ingkari. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Tuh, aku dengar. Wah, ini WL kok gini lagunya gitu kan. Dia pernah nyanyi, itu artinya apa? Bahwa janji manusia itu tidak bisa dipegang. Iya kan? Aku dengar sekilas memang. Dia nggak nyanyi secara sambil mengerjakan dia nyanyi gitu. Apa maksudnya nggak tahu lah. Tapi akhirnya kita melihat ternyata janji manusia tidak menjadi pegangan. Sementara janji Tuhan iya dan amin. Itu dikatakan tadi perpuluhan mengandung janji di dalamnya. Dan ibadah juga mengandung janji di dalamnya. Tuhan semua janji. Tetapi janjinya iya dan amin, nggak kayak manusia. Aku aja janji berapa kali mau datang ke tempat seseorang. Gara-gara tahap apa? Wih bro,
Minggu depan lah yang aku datang, nggak sempat. Pokoknya kita selalu punya alasan. Ada aja yang bisa menghalangi kita untuk kita tidak menepati janji. Karena apa? Karena kita tidak punya wewenang dan kuasa untuk menghalau hambatan. Tuhan tidak bisa dihambat. Kalau kita macet aja mungkin putar balik. Artinya apa? Kita tidak punya wewenang untuk menggenapi seluruh janji kita. Kenapa? Karena kita tidak punya kuasa. Kalau Tuhan punya kuasa, apa yang bisa menghambat? Murid-muridnya mau ke mana tempat gerasan. Ada badai. Mungkin muridnya mundur, ada badai pulang, tapi Yesus nggak mundur. Artinya apa? Tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi Tuhan untuk melakukan janjinya. Karena kita bisa banyak hal. Nggak ada ongkos, bisa. Bocor ban, itu aku sering, itu bisa. Nah, bocor ban aku sering, kereta gitu, rajin gitu. Jadi kalau 1 bulan dia nggak ke bengkel, aku tanya, oh, hebat ya, gitu. Nah, kemarin kami jalan jauh, pelayan ke Deli Serdang, terus ke Langkat, balik lagi ke Binjai, nggak rusak dia, sampai ke posting. Wah, puji Tuhan, kereta perjalanan sepanjang ini nggak rusak dia, pikirku. Semua bilang, patennya paten. Besok ke posting lagi, akhirnya rusak juga dia besoknya. Itu kita. Banyak hal yang tidak bisa kita cover, banyak hal yang tidak bisa kita tepati, atau keinginan kita yang dapat kita wujudkan. Tetapi Tuhan bisa. Makanya saya katakan kembali, jika ingin mendapat janji Allah, maka kembalikan kepada Allah apa yang Allah punya. Kembalikan kepada dunia apa yang dunia punya. Dan firman Tuhan pasti digenapi. Tahu nggak saudara? Saudara yang duduk hari ini di tempat ini nggak sia-sia semua. Saya berpikir kawan-kawan di sana enak-enak, terus kita di sini sepertinya kok duduk mungkin sampai 2 jam. Ya, khotbahnya punya nggak gitu bagus, pendeta juga nggak terkenal. Ya bisa kita berpikir seperti itu, tapi nggak ada janji. Ayo kita baca janjinya. Tadi jika berbulan Tuhan mengandung janji, sekarang ibadah kita. Jadi pertama yang milik Allah berpuluhan, kedua adalah ibadah saudara. Kita baca ayatnya. 1 Timotius 4 ayat 8 sampai 9. 1 Timotius 4 ayat 8 sampai 9. Kita baca bersama-sama. Kita dapat semua? Oke, amin. 1 Timotius 4 ayat 8 sampai 9. 1, 2, 3. Ya. Ya. Amin. 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 Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Artinya apa? Gak usah disangkal, gak usah didebatkan. Perkataan ini benar, maka terimalah bulat-bulat. Itu artinya. Jadi mana saudara mengandung janji apa? Janji Tuhan kepada kita banyak. Banyak sekali janji Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan, jaminan keselamatan, itu semua janji Tuhan. Dan kita berhak untuk menerimanya. Aku pernah baca gini, gereja enggak, ibadah enggak, doa enggak, baca Alkitab enggak, tiba-tiba mati dia. Tiba-tiba mati. Terus keluarganya nulis di papan bunganya, sampai jumpa di Yerusalem baru. Yerusalem baru apaan? Ibadah enggak, gereja enggak, baca Alkitab enggak, doa enggak, mati mau masuk surga. Itu dari mana ceritanya? Kalau dikatakan Tuhan ini ada janji saat orang beribadah. Nah dia enggak ibadah, dia enggak doa, dia enggak baca Alkitab, tiba-tiba mati jumpa Yerusalem baru. Enak aja. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Tegas saya katakan, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Seseorang yang tidak ibadah, seseorang yang tidak memberikan kepada Allah yang Allah punya, dia tidak berhak atas janji Allah. Dia tidak berhak. Saudara, aku kasih pilihan contoh. Saudara punya kebun sawit 700 hektar, ya kan? Tapi tiap minggu sakit, check up, tiap minggu tambah darah, tiap minggu sakit. Terus, saudara ada juga, maaf,
tukang beca. Tapi sehat terus setahun itu nggak ada sakit, infus nggak sakit, bodrek pun nggak pernah dimakan, Yosef pun nggak dimakan, sehat terus. Saudara pilih mana? Pengusaha sawit atau tukang beca? Tukang beca. Ya, tukang beca. Bapak nggak tukang beca kan? Artinya apa? Artinya apa? Kesehatan, damai sejahtera itu lebih penting dan lebih berharga daripada uang. Amin, saudara. Seperti aku bilang tadi, kami rutin memberi perpuluhan ke gereja. Jumlahnya nggak banyak, paling kecil. Berapa lah satu bulan? 70.000, 60.000, 80.000. Paling tinggi 100.000, tapi istriku disembuhkan sampai hari ini. Sekarang di Sentali tanjakannya udah tinggi. Aku udah sanksi. Dulu kan udah sembuh, apa nih kumat lagi? Kan kira-kira gitu. Dia jalan duluan. Dia jalan duluan. Mana istriku? Jangan-jangan udah pingsan ke Kaparta kemana-mana gitu kan? Karena jalannya tanjak. Sentabi, kami mana Sentabi? Sentabi. Ternyata sesudah aku nyusul, dia hanya, aku keringat. Enak juga gini, kayak olahraga katanya. Udah sehat kali ini pikirku. Kalau dulu hanya 2 langkah, udah terduduk dia. Waktu dulu kami pernah di Pekanbaru, hanya 2 langkah dia terduduk, pingsan mau mati. Mau mati, aku jantung udah begini. Ternyata apa? Saat kami nyewa dan kami rajin membeli perpuluhan yang jumlahnya tidak seberapa, mungkin lebih besar dari uang minyak saudara. Tetapi ternyata itu diperhitungkan Tuhan karena di dalamnya mengandung janji. Mengandung janji. Dan juga ibadah saudara. Yang mungkin saudara pikir, aku buang waktu 22 jam di gereja. Mungkin kalau tadi aku jualan, pendapatanku 150.000, 250.000, bahkan mungkin 1 juta. Ngapain aku ke gereja? Khotbah menunjuk asal-asal, pendeta yang nggak terkenal. Mungkin saudara berpikir seperti itu. Saudara nggak dapat apa-apa dari saya. Saudara nggak dapat apa-apa dari gembala di tempat ini. Tapi saudara mendapat janji dari Tuhan. Dan janjinya berlaku bukan untuk sekarang, tapi sampai ke akan datang. Jangan pernah berpikir nanti orang-orang yang seperti saya bilang contoh tadi nggak gereja, nggak doa, nggak ibadah, nggak ngisi perpuluhan, terus dia merasa Tuhan janji sama dia. Oh, nggak ada Tuhan janji kepada orang seperti itu. Nggak ada. Yang memiliki janji adalah orang yang mengembalikan kepada Allah apa yang Allah punya, kepada dunia apa yang dunia punya. Punya Allah yang pertama dapat perpuluhan, itu punya Allah, kembalikan. Bukan perkara banyak. Jangan malu memberi persepuluhan saudara 40.000, 30.000, 20.000, atau mungkin 10.000. Jangan malu. Tapi itu diperhitungkan Tuhan sebagai suatu kebenaran dan Anda berhak atas janji Tuhan. Jangan pula berpikir aku ke gereja buang-buang waktu, buang-buang kolekte, habiskan ini itu. Ibadah saudara juga mengandung janji, bukan untuk sekarang aja, tapi untuk sampai kepada akan datang. Jadi jangan berpikir bahwa orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, mereka berhak punya janji. Tidak, saudara. Tuhan tidak pernah janji seperti itu. Dan Tuhan tidak bisa dipermainkan. Ingat baik-baik, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Pertama, yang menjadi milik Tuhan, kembalikan kepada milik Tuhan. Kedua, ibadah saudara adalah milik Tuhan. 6 hari saudara bekerja, 6 hari kita bekerja. 1 hari adalah milik Tuhan, datang kepada Tuhan. Sujud di hadapannya. Maka Anda sudah mengembalikan apa yang milik Tuhan. Maka Tuhan akan berjanji dan janjinya pasti genapi. Ada nggak di Alkitab yang Yesus lakukan gagal? Ada nggak? Nggak ada, kurasa. Misalnya Yesus ada orang sakit, lumpuh, dibukanya dan diturunkannya ke situ. Orang sakit tadi terus Yesus bilang, angkat tilammu dan berjalanlah. Orang yang tetap ketapan, ada enggak? Enggak ada. Yang Yesus lakukan tetap terjadi. Dia tidak pernah gagal. Apa yang diucapkannya tidak pernah kembali dengan sia-sia. Artinya apa? Janjinya hari ini yang saya ucapkan melalui saya, itu akan terjadi buat Anda dan saya. Kalau aku, walaupun pendeta atau siapapun, janjinya bisa gagal. Banyak hal penyebab gagal. Kenapa? Karena kita tidak punya kuasa dan wewenang untuk menghalau penyebab kegagalan. Kita tidak punya hak, kita tidak punya wewenang, kita tidak punya kuasa. Tapi Yesus punya kuasa. Makanya apapun yang diucapkannya tetap berhasil, tetap terlaksana. Kenapa? Tidak bisa dihambat, tidak bisa di stop, tidak bisa dihalangi. Apapun halangannya tetap dia jalan. Dibunuh mati, bangkit dia.
Apa lagi? Tetap jalan. Dia mau melayani ke seberang danau, badai dihantam segala macam. Badai pun reda. Coba kita mau kemana-mana. Tadi aku cerita dengan Bapak ini kan, waduh, delay pesawat. Waduh, delaynya bisa menghambat kita. Iya kan? Rute nggak dibuka aja pun bisa menghambat kita untuk menuju satu tempat. Tapi bagi Yesus tidak ada yang bisa menghambat. Saat murid-muridnya jalan duluan, Yesus nggak punya kapal untuk menyusul murid-muridnya di danau. Dia jalan di atas air. Artinya apa? Apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus katakan tidak pernah gagal. Dan jika dia berkata bahwa perpuluhan itu harus kembalikan kepada Allah dan ada janji di sana. Dan ibadah juga, Anda harus datang ibadah supaya Anda punya janji. Ada hal yang bisa klaim. Itu juga akan terjadi. Apa-apa? Karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Saat firman yang diucapkan, itu berbicara Yesus. Dia sendirilah firman itu. Jadi yang pertama, perpuluhan, kembalikan kepada Allah. Yang kedua, ibadah, kembalikan kepada Allah. Coba kita baca Wahyu 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat yang ke-13. Amin semua? Ya, kita baca Wahyu 14 ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jelih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Apa yang menyertai orang bisa sampai ke surga? Perbuatan saudara. Kembalikan kepada Allah apa yang Allah punya, kepada dunia apa yang dunia punya. Dan ini berlaku buat saudara. Saat Anda kembalikan apa yang milik Allah. Bukan perkara besar. Sekali lagi saya ingatkan. Bukan perkara besar, tetapi perkara setia. Saudara setia ibadah. Itu ada janji di dalamnya. Ibadah berguna bukan untuk saat ini saja. Sampai kepada saat kekekalan. Saat kita suatu saat, pasti kita pulang ke surga. Dan kita berhak dituliskan sampai jumpa di Yerusalem baru. Kita berhak. Keluarga kita berhak menuliskan itu. Tapi kalau tadi nggak ke gereja, dia nggak baca Alkitab, dia nggak berdoa, dia nggak kenal Tuhan, keluarganya tidak berhak sampai jumpa di Yerusalem baru. Kenapa? Karena dia tidak punya janji dan Tuhan tidak bisa dipermainkan. Amin, saudara. Amin. Jangan malu untuk memberi sedikit. Dan gak ada hal yang sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan tidak perlu banyak. Karena Tuhan punya semuanya. Dia gak kekurangan apapun. Tetapi dia hanya butuh saudara dan saya setia. Cukup, itu aja. Setia. Kembalikan kepada Tuhan yang Tuhan punya. Kepada dunia yang dunia punya. Maka janji Tuhan berlaku buat saudara dan saya. Ingat, di perpuluhan ada kutub tadi kita baca. Kutub bukan berarti Anda tidak punya penghasilan. Kutub bukan berarti nanti kebun Anda tidak berpenghasilan. Tetap berpenghasilan. Tetapi selalu ada jalan keluarnya, uang tadi keluar. Bisa tiap minggu ke rumah sakit. Bisa aja kan. Aku punya kawan orang kaya. Mungkin istri gua kenal. Dia bungakan uang, tau ya? Apa itu? Yang 20% apa namanya? Koperasi pribadi. Ya simpan pinjam bu. Dia simpan pinjam. Jadi aku pernah ngobrol dengan dia, kalau pinjam 1 juta, kembali harus 1.200.000 dan dipotong atas. Gimana potong atas maksudnya? Aku nggak tahu. Potong atas. Jadi orang itu pinjam 1 juta, kembalinya harus 1.200.000. Seperti itu. Dan aku tanya, hari itu pun kita pun gereja nggak inang? Ya gereja lah katanya. Kalau nggak sempat, ya nggak apa-apa lah katanya kan gitu. Tetapi ternyata perpuluhan dia tidak beli. Memang uang seperti itu menjadi tanda tanya kalau dibalikkan ke perpuluhan boleh nggak ya? Kalau seperti itu ya. Tetapi apa yang terjadi? 2 anaknya, 1 lagi 1 perempuan, semua terlibat narkoba. Terlibat narkoba, ini janda. Terlibat narkoba itu masih lama, tapi narkoba sudah banyak juga dulu. Terlibat narkoba dan harus keluar uang terus menerus
sampai anaknya satu meninggal dan uangnya habis, terakhir inangnya stroke, tak masih hidup sekarang. Jadi ternyata uang banyak itu dengan cara seperti ada kutub di dalamnya. Dia beruntung tak usahanya beruntung. Kalau dia punya kebun berbuah tak berbuah. Tetapi apa yang dia dapat tidak menjadi berkat. Maka dikatakan belalang lahap, artinya apapun yang bisa menghabiskan apa yang kita dapat. Jadi aku kasih tahu kepada saudara kita semua, kami sudah lakukan dalam perkara kecil, nggak banyak, belum pernah lebih dari 100.000 per bulan kan? Belum pernah. Tapi istriku disembuhkan. Ada ke rumah sakit tanya, ada infus? Nggak ada. Nggak ada infus. Beberapa bulan lalu, tahun lalu mungkin, kami cek, ya agak sedikit kurang enak badan, cek up, kolesterol. Ini itu, keluar resep. Oh ini, beli. Ke rumah sakit di Binjai. Wah ini bakal keluar duit, dipikirkan. Akhirnya, supaya pasti ke lab lah. Pergi ke lab, cek darah, nanti sore ambil hasilnya. Tapi kembali hasilnya, semuanya nggak ada penyakit apapun. Jadi beli resepnya, nggak jadi. Belalang lahap pulang, nggak jadi. Artinya apa? Janji Tuhan itu berlaku terus menerus tanpa kita sadari. Nggak perlu kita ingat-ingat. Mungkin kita lupa, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Pertama tadi apa? Kembali kepada Allah, apa yang Allah punya perpuluhan. Yang kedua, ibadah saudara. Semua itu mengandung janji. Yang ketiga, yang milik Tuhan, diri saudara. Ayo kita baca ayat. Ya. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Amin, semua ada dapat? Yuk kita baca. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Amin, saudara. Tubuh saudara bukan milik saudara, milik Tuhan. Maka kembalikan kepada Tuhan. Dengan cara saudara duduk di sini, itu artinya saudara sudah kembalikan tubuh Anda kepada Tuhan. Tubuh Anda bukan milik saudara. Dikatakan, tubuh Anda bukan milik saudara, tapi itu milik Tuhan. Saat waktu ibadah yang adalah milik Tuhan, saudara ada di sini, maka artinya Anda sudah mengembalikan apa yang menjadi milik Allah. Dan itu mengandung janji di dalamnya. Ingat, Allah tidak bisa dipermainkan. Percaya, ayat Allah tidak bisa dipermainkan, ntar percaya ayatnya. Seperti saya katakan tadi, bahwa seseorang berhak berjanji kalau dia menepati apa yang menjadi kepunyaan Tuhan. Kembalikan kepada Tuhan, maka kita berhak atas janji. Sebentar ya, saya cari ayatnya. Galatia 6 ayat yang ke-7. Galatia 6 ayat yang ke-7. Amin semua. Kita baca bersama dengan kencang. Ini semua untuk meneguhkan apa yang saya katakan tadi. Galatia 6 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Ya. Amin. Amin, saudara. Artinya apa yang Anda lakukan akan Anda tuai. Apa yang Anda lakukan akan Anda tuai. Aku hobi nanam tumbuh-tumbuhan, nanam sayuran, nanam apa aja lah. Aku suka nanam. Karena apa? Karena sebelum aku bertobat, aku kan nggak bisa nanam apapun.
Waktu kita masih ada ilmu, waktu kita masih banyak susu, apapun yang aku tanam kan nggak bisa tumbuh. Apapun yang aku tanam itu nggak bisa tumbuh. Jadi umur 28 aku mulai mengenal Tuhan, umur 28 lah. Sekarang aku 50, udah banyak ya 50 ya. 28 ke 50 udah banyak. Tapi sejak sampai umur 28 aku nggak bisa nanam apapun. Aku tanam bibit ya akan bibit terus. Aku pernah nanam bibit paya segini, beli bibit pepaya aku tanam. Sampai berapa tahun ya segini terus malah kuning dia, akhirnya mati. Sampai akhirnya aku bertobat, aku bisa menanam. Pertama aku tanam adalah pohon jambu. Sudah aku bertobat, aku udah bisa luka, susu udah keluar. Terus aku udah pokoknya udah kuku sudah bisa digunting, ya kan? Dulu kan nggak bisa digunting, kan panjang, nggak bisa digunting. Aku sudah bisa berdarah. Aku coba tanam, karena tandanya adalah itu. Kalau saat kita nggak bisa menanam, ilmu masih ada. Nah, terus susu yang di sini aku tengok udah hilang. Terus aku cobalah nanam, aku carilah biji jambu, jambu kelutuk, tahu jambu kelutuk? Itu aku tanam di depan rumah. Dan hidup aku nunggu dia bertumbuh. Tiap hari ku tengok, tiap hari ku tengok, tiap hari ku tengok. 2 minggu bertunas dia. Terus ku tengok lagi, ini mati enggak? Tengok lagi, sampai ku pakai dia. Kenapa aku ingin tahu? Apakah roh itu sudah meninggalkan aku? Karena aku masih bisa melihat mereka, walaupun mereka nggak perlu aku lagi. Tapi aku masih bisa melihat mereka sampai hari ini kan. Akhirnya aku tengok. Bisa tumbuh dia. Sejengkal sampai bertahun-tahun bisa berbuah. Nah, sejak itulah aku hobi menanam tanaman sampai hari ini. Kalau Bapak Ibu ke rumahku, banyak tanaman di situ. Timun berbuah, tomat berbuah. Ada tomat kecil di kampung sana, nggak berbuah di kampung itu. Aku pergi ke sana, berbuahnya cuma satu, warna merah. Aku bilang sama yang punya, aku minta yang merah ini ya untuk buat jadi bibit. Oh boleh, nggak berbuah itu, udah lama sudah nggak berbuah katanya. Kalau udah kompos segala macam katanya, nggak berbuah katanya, nggak apa-apa lagi. Aku ambil lagi untuk semai, aku tanam di rumah. Berbuah nggak kira-kira? Berbuah lebat, satu pohon sampai 30-40 biji buahnya. Itu ada 10 pohon ku tanam. Mau tomat cherry ke rumahku lah, ambil. Banyak, sekarang udah merah-merah. Setiap hari kami tomat nggak beli, tanya istri, nggak beli. Setiap hari tomat cherry yang kecil merah-merah banyak. Timun yang sudah patah, kami punya anjing lari tabraknya, mesti tuntas ini putus nih, aku sambung, ulapan, aku tutup tanah. Berbuah enggak? Berbuah 3 kilo hampir buahnya. Pohonnya 1, sekarang ada 2 lagi sisanya. Udah kami petik-petik. Artinya apa? Saat ada pemulihan dari Tuhan, saat janji Tuhan, janji berkat itu kita terima. Hal yang dulu tidak kita bisa lakukan, hal yang dulu tidak bisa kita terima di zamannya Tuhan. Amin saudara, kita terima di janjinya Tuhan. Firman hari ini, kembalikan kepada Allah apa yang Allah punya. Kembalikan kepada dunia apa yang dunia punya. Pertama, pergaulan saudara. Kedua, ibadah saudara. Ketiga, diri saudara. Jangan bawa diri saudara kemana-mana. Kalau tadi berenang-berenang, oke lah, nggak masalah. Ya. Jadi artinya apa? 3 hal ini Anda lakukan, Anda berhak menerima janji Tuhan. Bukan untuk hidup ini sekarang, sampai kehidupan akan datang. Sebagai penutup, kita baca sebagai penutup. Wahyu tadi kita baca, supaya penegasan. Ya, Wahyu 14 ayat yang ke-13 tadi kita baca. Saudara yang baca kuat-kuat. Wahyu 14 ayat yang ke-13, 1, 2, 3. Amin. 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 Kiranya segala perbuatan saudara menyertai saudara. Janji Tuhan tidak pernah batal. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Yesus juga tidak pernah gagal. Apa yang dia janjikan, Anda pegang dan itu akan terjadi buat saudara. Terima dengan iman. Yesus berkata, terimalah
Walaupun kamu belum menerimanya, tapi anggaplah kamu sudah menerimanya, maka itu akan jadi bagimu. Itu kata Tuhan. Dan mintalah, maka akan diberi. Carilah, maka mendapat. Ketuklah, maka pintu dibukakan. Mintalah kepada Bapa dalam namaku, maka Bapa akan memberikannya kepada. Aku mau ajak kita berdoa. Yang punya beban, yang punya masalah, angkat tangan seperti ini, taruh satu tangan di dada. Apa yang menjadi kerinduanmu saat ini, juga minta kepada Tuhan. Saudara sudah ada di sini beribadah dan janji Tuhan bahwa orang yang beribadah mengandung janji bukan untuk hidup ini saja, tetapi juga untuk hidup yang akan datang. Tuhan berjanji dan Dia berkata, mintalah dalam namaku maka Bapa akan memberikannya. Ketuklah maka pintu dibukakan. Cari maka kamu akan dapat. Minta maka kamu akan diberi. Janji Tuhan tidak pernah batal. Siapapun, apapun yang menjadi kerinduan saudara, karena saudara berhak menerima janji Tuhan hari ini, aku mau berdoa bersama. Yesus Tuhan yang kami layani, yang kami muliakan, pagi hari ini Tuhan di hadapan-Mu, anak-anak-Mu yang datang beribadah kepadamu telah mengembalikan apa yang menjadi kepunyaan-Mu kepadamu ya Tuhan. Tubuh mereka, ibadah mereka, persembahan mereka adalah kepunyaan-Mu. Dan semua kami kembalikan kepadamu pada pagi hari ini. Dan mereka telah mendengar bahwa mereka memiliki janji-Mu Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Engkau tidak pernah gagal. Apa yang kau ucapkan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Pada pagi hari ini Tuhan, kepada mereka yang mengangkat tangan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Terimalah apa yang menjadi permohonanmu di dalam nama Yesus. Karena kau berhak menerima janji Tuhan. Serahkan Tuhan supaya mengangkat tangan kepadamu Tuhan Yesus. Permuliakan nama-Mu. Supaya mereka boleh melihat betapa baiknya Engkau. Betapa luar biasanya Engkau Tuhan. Kami serahkan keluarga-keluarga yang mengangkat tangan hari ini kepada Tuhan. Tuhan bertindak atas persoalan mereka. Tuhan membuka jalan apa yang tertutup. Tuhan berjalan di depan menjadi gembala. Kau juga menjadi raja. Memelihara hidup mereka. Apa yang mereka makan, apa yang mereka minum, apa yang mereka pakai, Tuhan pelihara dan Tuhan cukupkan berkelimpahan. Di dalam nama Yesus, terimalah. Dalam nama Yesus, terimalah. Demi nama Yesus, terimalah. Dalam nama Yesus, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita semua diberkati. Amin. Kita akan berikan persembahan kita kembali. Kembali kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang sungguh baik. Terima kasih buat firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami Tuhan Yesus, kembali menguatkan kami Tuhan Yesus bahwa kami punya Allah yang selalu menepati setiap janjinya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau pegang itu selalu Tuhan Yesus. Bahkan Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengajari kami, memampukan kami Tuhan Yesus untuk memberikan segalanya kepada-Mu, untuk memberikan apa yang kami punya, memberikan hidup kami, memberikan segalanya dalam hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Diberkatilah Pastor Kalisor Purba yang sudah menyampaikan firman, diberkati dalam segala usahanya Tuhan, diberkati dalam keluarganya Tuhan Yesus, bahkan diberkati lebih lagi dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang lebih memberikan hikmat-Mu bagi dia Tuhan, menuntun setiap langkahnya Tuhan Yesus untuk tetap menjadi sinar kemuliaan-Mu dimanapun dia berada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Bahkan setiap kami juga jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu membantu kami untuk menjadikan kami Tuhan Yesus menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga akan memberikan persembahan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang akan menepati janji-Nya, memberkati setiap kami yang memberikannya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami beri persembahan kami. Haleluya. Amin. Bukti karya nyata dari hari ke hari.